kurang. Kalau yang ini selera bagung sih kayaknya. Next. Nah, yang ini cocok di give pause. Tapi ntar dulu lah. Ntar. Cari lagi. Aneh, yang ini kendor. Aduh. Maksudnya bold plat nomor saya kendor. Iya, begitulah macam-macam jenis orang berjualan. Bentar tuh, jualan apa? Ya, kadang emang gak masuk akal jualan orang-orang zaman sekarang. Tapi yang namanya barang dijual pasti ada aja yang beli kan. Nah biasanya yang ngasih itu alasannya sedekah. Alah, tuh. Saya tahu itu pas nge-give celana kalian udah kerasa sempit kan? Nah cerita hari ini akan menceritakan salah satu dari orang-orang yang nge-give seperti tadi. Tapi bukan untuk kenikmatan dedeknya. Ada tujuan besar lain di belakang semuanya. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Mari saya perkenalkan dengan duo paling menakutkan di daratan Cina. Duo yang jauh lebih tajam dibandingkan Rooney dan Van Persie. Mereka lah Wanto dan Danu. Bingung kan? Bentukan kayak begini duet dalam bidang apa? Saya perkenalkan dulu dengan Wanto, si penipu freelance. Kadang nipu tukang warung, kadang nipu orang. Katanya nggak apa-apa dosa, yang penting nggak makan uang rakyat. Udah, gitu doang. Ya jelas kurang greget. Sekarang Wanto akan kembali lagi ke warung tadi, karena obatnya ketinggalan. Penipu hanyalah kerja sampingan bagi Wanto, karena ia punya dua pekerjaan tetap lainnya setiap hari. Pertama, jadi supir panggilan di malam hari. Kedua, jagain warnet punya bosnya di siang hari. Warnet yang sekaligus jadi tempat tinggal Wanto selama ini. Kata Wanto, ia mengerjakan semua ini karena pemerintah nggak ngasih UMR tinggi. Jadi, ia harus melakukan banyak hal untuk dapat banyak uang. Tapi, untuk apa Yanto mencari uang sebanyak itu? Tentu saja untuk anaknya, Yoyo. Wanto selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Ya, walaupun nilai ulangan Yoyo tidak pernah baik. Ya nggak apa-apalah Lele. Kelihatannya memang galak, tapi Wanto adalah sosok ayah yang baik. Di balik segala kelakuan kriminalnya di luar, Wanto ingin anaknya menjadi lebih baik dibanding dirinya. Dan walaupun Wanto adalah seorang penipu, Wanto selalu mengajari Yoyo untuk mengutamakan kejujuran di atas segalanya. Uang Wanto memang tak banyak, tapi ia selalu mengusahakan semua yang diinginkan anaknya. Salah satunya adalah mobil remote. Walaupun cuma bisa beli bekas, tapi Wanto ingin Yoyo tetap bisa bermain mobil remote sama seperti teman-temannya. Wanto juga selalu mengutamakan uangnya untuk obat Yoyo, karena Yoyo adalah pengidap asma akut, dan ia selalu butuh inhaler setiap kali asmanya kambuh. Lingkungan yang buruk membuat Yoyo tak hanya jadi satu-satunya korban. Mendiang istrinya pun mengidap penyakit yang sama, hingga ia mengembuskan nafas terakhirnya. Itulah alasan mengapa Wanto berani mengorbankan nyawanya hanya untuk mengambil obatnya tadi. Namun masih ada satu barang yang selalu ingin Wanto beli. Dan barang itu adalah air purifier. Alat yang bisa menetralkan udara yang penuh asap rokok di tempatnya tinggal. Dan Wanto selalu berjanji pada dirinya sendiri untuk segera bisa membeli barang itu untuk Yoyo. Nah, keadaan Wanto yang terhimpit seperti tadi adalah alasannya berkawan dengan Danu. Karena dialah otak dari semua penipuan yang terjadi. Ialah orang yang selalu manfaatkan kepolosan Wanto untuk meraup lebih banyak uang. Persis seperti hari ini. Pelanggan Wanto yang mabuk langsung dijadikan target Danu. Mabuk, nyetir, dan nabrak. Itulah kombinasi terbaik untuk Danu memeras korbannya.
Danu pun langsung memberi 2 ultimatum. Lapor polisi atau berikan 400.000 yuan cash sekarang juga. By the way, 400.000 sama dengan 900 juta. Cowok. Danu mengucapkan ancaman itu dengan nada yang sangat yakin. Sementara Wanto, ia cuma bisa ketakutan. Ya walaupun Wanto tetap ngarep dia bakal kecipratan juga uangnya nanti. Nah, kalau Wanto hanyalah pria miskin yang selalu BU, berbeda dengan Danu. Dia adalah akuntan hebat di salah satu perusahaan asuransi. Loh, kenapa Danu sangat bernafsu untuk mendapat banyak uang tapi? Jelas semua ini bisa terjadi karena hutang. Danu sudah sejak lama melakukan penggelapan uang asuransi dan nilainya mencapai 25 miliar rupiah. Danu melakukan semua ini bersama atasannya Pak Sun. Penggelapan ini sudah mulai dicurigai oleh perusahaan. Jadi keduanya harus segera bisa mendapat 25 miliar agar tidak dipenjara dan karirnya hancur seketika. Waktu mereka hanyalah sebulan. Sebulan yang akan menjadi penentu bagaimana nasib keduanya. Danu sebenarnya sempat berpikir untuk menjual apartemennya di Diamond Bay. Tapi Danu juga berat hati melepaskan apartemennya dengan harga yang murah. Danu yang kesana bersama Wanto justru membuat Wanto tertarik dan bermimpi untuk punya apartemen di tempat ini. Bukan untuk kesenangannya sendiri, tapi untuk kesehatan sang anak. Keadaan semakin mendesak bagi Danu dan membuat Danu harus segera bermanuver. Dan salah satu manuvernya adalah mengincar seleb TikTok. Aneh? Enggak juga. Karena Danu sudah punya data-data yang bisa diperkirakan berapa penghasilan yang didapat dari seorang seleb TikTok. Danu pun sudah mengantongi satu nama, Yue, atau nama panggungnya adalah Peri Rubah. Dialah salah satu orang yang menaruh asuransi jiwa di perusahaannya. Dan nilai asuransinya jika dicairkan mencapai 40 miliar rupiah. Angka yang lebih dari cukup untuk melunasi uang penggelapan yang Danu lakukan. Target sudah dapat, rencana juga sudah ada. Dan orang yang paling tepat untuk menjalankan semua rencana ini adalah Wanto. Wanto harus berpura-pura menjadi sultan kaya, mendekati Yue, menikahinya, dan menjadikan Wanto sebagai ahli waris asuransinya. Jika 3 rencana itu berhasil, maka tugas Danu tinggal menghabisi Yue dengan cara menceburkannya ke dalam danau. Danu sudah melihat streaming Yue selama ini, dan ia tahu kalau Yue tidak bisa berenang. Jadi misi ini tentu akan berjalan mudah, apalagi kalau Wanto bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Langkah pertama untuk mendekati seleb adalah jadi sultan, dan Danu sudah menjalankannya. Danu sudah membuat akun dengan username Big Ben. Akun yang sudah mengirim gift yacht, paus, dan singa pada Yue. Gift yang kalau dirupiahkan bisa mencapai 150 juta rupiah. Walau terlihat menggiurkan, tapi Wanto menolak tawarannya. Karena bagi Wanto, menghabisi orang sudah melewati batas norma yang ia miliki. Danu terlihat kecewa, tapi bukan berarti ia tak punya pikiran liciknya sendiri. Saat Wanto kerja menyupir dan Yoyo sedang tertidur, Danu mulai melancarkan rencananya. Dia meniupkan asap sebatnya ke dalam kamar Yoyo. Oh lah bejat wong iki, cok. Mendengar Yoyo kritis, Wanto segera datang ke rumah sakit. Dokter di sana bilang kalau Wanto harus berterima kasih pada temannya yang sudah membawa Yoyo ke sini. Karena jika terlambat, mungkin nyawa anaknya takkan terselamatkan. Wanto lalu berterima kasih pada Danu, tanpa tahu kalau semua ini adalah akal-akalan Danu saja. Danu kembali melancarkan niat busuknya. Ia berlagak peduli pada Yoyo dengan memberi penawaran. Kalau rencananya sukses, Wanto tak hanya akan dapat uang darinya, tapi juga Danu akan membelikan sebuah apartemen baru di Diamond Bay. Tawaran yang terasa sangat menarik, dan karena Wanto tak punya pilihan lain lagi, ia pun menerima tawaran itu. Sebelum mulai menemui Yue, Wanto harus menitipkan Yoyo ke rumah pamannya dulu, agar semua rencana berjalan sukses. Ya masa mau deketin cewek ngakunya duda, kan gak keren. Oh gak keren ya? Susah berarti. Setelah semua siap, saatnya mas-mas tukang warnet mulai beraksi. Dandanan necis makan di resto mahal bersama wanita idola para pria Cina. Semuanya berjalan sempurna hingga...
Iya, Yue memesan menu yang sangat banyak. Yue yang makan, Danu yang kenyang duluan. Karena dalam misi ini, Danu akan memodali semua biaya yang Wanto butuhkan dalam misinya. Olah Danu mampus. Namun misi tetaplah misi. Wanto harus tetap menjalankan semua tugasnya dengan profesional. Wanto memperkenalkan diri sebagai bos warnet dengan internet paling cepat di Cina. Wanto lalu mencoba mengenal Yue lebih dalam. Dan dari obrolan inilah Wanto akhirnya paham. Yue tidak senang pedas, tak bisa berenang, dan Yue berasal dari daerah terpencil. Ibu Yue sudah meninggal, dan ia hanya tinggal bersama adiknya yang malas kerja dan ayahnya yang lumpuh. Jadi cita-cita Yue ya hanya ingin membelikan kursi pijat yang mahal untuk ayahnya. Yue selalu bermimpi bisa dapat suami kaya raya. Tapi karena ia yakin tak akan mendapatkannya, jadi sekarang mimpinya hanya satu. Memiliki suami yang berprinsip. Kalau ada 100.000 di dompetku, maka aku akan berikan 99.000 untuk wanitaku. Kelas. Nah, sekarang waktunya bayar toh. 一共3792。请问几位啊？大概几点钟啊？ 你们哪个牌？ Kebodohan yang Wanto lakukan tentu membuat Danu marah. Ia tak ingin rugi bandar dan Danu memaksa Wanto untuk menebus semua kesalahannya. Tahu kalau Yue masih marah, Wanto segera menunjukkan mobil mewah miliknya. Milik Danu maksudnya. Sekali remote mobilnya diklik, hati Yue langsung bergetar. Wanto juga berjanji untuk mengganti uang makannya kemarin. Dan cara-cara itu sukses membuat Yue nempel lagi dengannya. Yue pun minta diantar pulang sekalian oleh Wanto. Walau kata Danu Yue adalah sultan, tapi Wanto malah heran. Karena Yue tinggal di rusun ilegal dengan harga yang sangat murah. Ternyata Yue juga sudah menunggak bayar kontrakan 3 bulan. Kekacauan yang terjadi di rusunnya juga membuat Yue segera kabur. Yue minta Wanto untuk memesankan hotel terbaik untuknya. Tapi untuk apa hotel? Kalau tempat tinggal Wanto bisa digunakan untuk kumpul kebo. Seru. Enggak, bahaya. Jangan! Ya, selama perjalanan, Yue hanya tidur. Dan baru terbangun saat sampai di warnet tempat Wanto bekerja. Karena tempat tinggalnya tidak menggambarkan sebagai sultan, Wanto langsung berkelit. Kalau kamar ini hanya kadang-kadang ia gunakan saat ingin mengawasi bisnisnya. Danu ternyata sudah ada di sana dan menyiapkan serenteng helm. Ya, siapa tahu Wanto mau main Mobile Legends. Dan saat tongkat Wanto sudah tegak berdiri, ternyata tamu bulanan Yue sedang datang. Olah, Wanto, helman kok sendirian. 你又来了。瞧不。 Semenjak adanya Yue, kegiatan Wanto tak hanya menjaga warnet. Kini ia juga menyiapkan segala keperluan Yue untuk streaming. Mulai dari sepatu, pakaian, atau apapun itu, Wanto akan menyiapkan semuanya untuk Yue. Namun sebagai laki-laki sejati, Wanto juga memperhatikan apa yang sedang ingin Yue beli. Semua ini Wanto lakukan untuk memuluskan niatnya merebut hati Yue. Saat Yue keluar, Wanto melaporkan pada Danu kalau Yue sedang ingin membeli sebuah jam. Namun karena harga jamnya 130 juta rupiah lebih, Danu pun mengakalinya. Ia membeli jam palsu harga 300 ribuan, tapi kwitansinya di toko yang asli. Yue tiba-tiba kembali dan membuat keduanya mulai kelabakan. Masalah juga semakin pelik saat Yue akhirnya tahu kalau Wanto ternyata adalah seorang supir freelance. Ia mulai marah, dan ia tak akan pernah memaafkan orang yang sudah berbohong padanya. Tapi semua kemarahan itu sirna saat Yue tahu kalau Wanto sudah membelikan hadiah untuknya. 我愿意做那个包包里头。 送我这个，我真的好感动的嘞。 Yue memang terharu. Tapi jam yang ia inginkan ternyata bukan yang ini. Ia ingin jam yang versi ada berliannya. Karena notanya masih ada dan masih baru, Yue pun mengajak Wanto untuk menukarkannya segera. Teh kue toto.
越凶残。Yue-nya senang, tapi Wanto-nya tegang. Jam paus yang ia bawa harus dicek keasliannya oleh si pegawai. Namun dengan sedikit trik kedipan mata sesama pria, si pegawai pun paham kalau Wanto hanya ingin sok kaya di depan wanitanya. Biarpun pada akhirnya, Wanto terpaksa membeli jam yang asli dengan harga 150 juta rupiah untuk Yue. Uang yang tentu asalnya dari Danu, orang yang selalu nombok pada setiap misinya. Tapi derita Danu belum usai, karena kali ini Wanto membelikan kursi pijat seharga 20 juta rupiah. Kursi yang langsung ia kirim ke alamat rumah Yue yang sedang di kampung. Wanto punya ide bagus seperti ini karena ia tahu kalau Yue akan pulang kampung. Lalu Wanto akan datang sendiri ke sana. Ya, seakan-akan menjadi surprise untuknya nanti. Misi Wanto berjalan lancar. Yue lagi-lagi terharu dengan semua kebaikan yang sudah Wanto tunjukkan kepadanya. Kursi yang sudah ia idam-idamkan sejak lama ternyata dikabulkan oleh Wanto. Saat sampai sana, Wanto sebenarnya heran. Kemana perginya uang-uang Yue? Streamingnya lancar, yang nge-gift pun banyak. Namun rumah Yue tak terlihat seperti rumah orang kaya. Tapi, Wanto menyimpan dulu semua pertanyaannya. Karena Yue mulai bercerita tentang tetangganya yang selalu mencap buruk dirinya karena menjadi seorang seleb TikTok nggak jelas. Setiap kali ada pria ke rumahnya, semua tetangganya bertaruh. Kira-kira kapan putusnya? Menurut Yue, ia bukan wanita baik-baik. Ia hampir menikah 2 kali. Tapi semuanya batal setelah tahu Yue punya penyakit kandungan. Yue bahkan sudah divonis dokter tidak akan bisa memiliki anak. Padahal Yue tahu kalau nyaris setiap laki-laki selalu ingin punya anak. Batin Wanto mulai bergejolak. Tapi ia tetap teguh pada rencananya. Wanto bilang, ia tidak ingin anak sama sekali. Dan ia berbeda dengan 2 laki-laki yang sebelumnya Yue temui. Yue masih skeptis, karena pengalamannya jauh lebih masuk akal baginya dibandingkan bualan Wanto barusan. Wanto pun semakin berani dalam menjalankan misinya. Dan untuk membuktikan semuanya, Wanto memutuskan untuk melakukan operasi vasektomi. Ya, walaupun awalnya berani, tapi pelan-pelan, yang ngeri juga. Danu kembali menggunakan skill menipunya. Wanto tak perlu vasektomi, tapi yang penting adalah surat dari rumah sakit kalau Wanto sudah melakukan vasektomi. Dan surat inilah yang akan Wanto gunakan untuk menjerat perasaan Yue lebih dalam. Tapi yang terjadi, Yue justru marah. Yue menganggap Wanto terlalu gila dan terlalu cepat bertindak. Namun, kemarahan itu hanyalah sementara. Karena sejatinya, Yue sangat terharu dengan keberanian Wanto. Apalagi juga, Wanto sudah menservis laptop Yue yang sempat rusak karena jatuh saat pindahan waktu itu. Air mata Yue mulai menetes. Baru kali ini ia dicintai sebegitu hebatnya oleh seorang pria. Dan setelah semua perjalanan yang berliku, Wanto dan Yue akhirnya memutuskan untuk berjanji sehidup semati di depan penghulu. Warna tutup dan pesta pernikahan meriah pun digelar. Wanto sang duda kurang keren ini akhirnya berhasil mempersunting seleb TikTok paling kaya di Cina. Ya, dari luar. Tapi apapun itu, Yue nampak sangat bahagia. Apalagi saat melihat Wanto dengan gagahnya menyambut semua keluarga Yue sebagai keluarga barunya. Kebahagiaan yang tentu tak boleh berjalan terlalu lama. Karena apa? Ya karena sudah ada Danu yang mengingatkan tentang misi-misinya. Kali ini Danu minta Wanto untuk mengajak Yue bulan madu di Eropa. Dan karena liburan ini membutuhkan asuransi kecelakaan perjalanan, maka Yue harus segera tanda tangan di surat yang menyatakan kalau Wanto lah yang akan menjadi ahli warisnya. Yue nampak tak curiga sedikit pun dan segera menandatangani suratnya. Oh哟，这怎么当爹的喽？小孩子才都玩不来了。
Kesuksesan misi Wanto sudah ada di depan mata, tapi semuanya buyar saat polisi datang untuk membawa Yoyo kembali. Yoyo kabur dari rumah pamannya dan diselamatkan oleh polisi. Tapi bukan itu yang Wanto pikirkan. Yang ia pikirkan adalah apa kata Yue nanti jika dia tahu kalau dirinya sudah punya anak. Yang jelas, Yue marah, Wanto pasrah. Wanto kini dilanda dilema. Ia harus minta maaf pada Yue atau mengurus Yoyo terlebih dahulu. Namun karena malam sudah larut, Wanto memilih tidur di bawah bersama Yoyo. Tapi seperti yang kita tahu, warnet Wanto selalu dipenuhi dengan asap yang membuat asma Yoyo kembali kambuh. Batuk Yoyo yang semakin malam semakin kencang membuat Yue terbangun dan segera turun. Dia langsung bawa Yoyo ke atas, sedangkan Wanto harus pasrah tidur di luar. Tapi tatapan Wanto terus terpaku menuju ke arah kamarnya, sembari memikirkan betapa senangnya jika Yoyo mempunyai sosok ibu seperti Yue. Keesokan harinya, Yue langsung mensidak Yoyo. Tanpa mau mendengar apapun pendapat dari Wanto, Yue meminta Yoyo menjawab semuanya dengan jujur. Dan akhirnya Yoyo jujur. Ayahnya hanyalah seorang penjaga warnet yang merangkap supir freelance. Dan setelah semua itu dikeluarkan, Wanto tak punya celah lagi untuk berbohong. Dan dia juga menambahkan, kalau mobil BMW yang ia bawa selama ini, itu milik teman yang ia pinjam. Pikiran Wanto belum tenang, kini Danu datang dan mengaku jadi polisi dari divisi keamanan cyber bernama Inspektur Dono. Ia datang ke sana karena kepolisian baru saja mendapat laporan kalau Yue sudah melakukan streaming tidak senonoh. Menurut undang-undang, Yue harus bayar 70 juta rupiah pada polisi. Namun bagi Dono, itu uangnya tidak seberapa, dan ia siap membantu Yue jika memang membutuhkan uangnya. Wanto mulai panik, ia tak ingin rencananya dikacaukan dengan rencana dadakan yang Danu punya. Ia tak ingin kalau Yue sampai tahu mobil Danu lah yang selama ini ia pinjam. Dan kepanikan itu kian menjadi-jadi saat Yoyo mulai turun. Yue memang marah pada Wanto, tapi itu tak berarti berimbas juga pada Yoyo. Yue tetap bersenang-senang dengan Yoyo. Bahkan Yoyo lah orang yang menemaninya selama live. Tapi karena batuk Yoyo semakin keras, suaranya pun mulai mengganggu live Yue. Yue marah, tapi bukan pada Yoyo. Ia marah pada semua orang yang ada di warnet. Bahkan ia memberi larangan merokok pada siapapun yang ada di warnet ini. Tanpa sadar, apa yang ia lakukan membuat kekacauan besar. Mulai dari komputer yang rusak hingga Wanto yang terkena pecahan kaca karena ledakan tadi. Yue terdiam. Ia tahu kalau apa yang ia lakukan salah. Namun Wanto memilih untuk tidak melampiaskan emosinya. Wanto pun lalu lanjut memperbaiki listriknya. Saat semuanya sudah normal, senyum Yue kembali merekah. Terlebih lagi saat tahu kalau di sana ada lampu dansa. Dan bisa Yue gunakan untuk menari bersama Yoyo dan Wanto. Namun sayang, Wanto enggan menerima ajakan Yue. Ia memilih untuk pergi meninggalkan Yue dengan penuh pertanyaan dalam hatinya. Yue tak tahu harus minta maaf dengan cara apa. Jadi Yue memilih untuk membelikan air purifier untuk kesehatan Yoyo. Ia tak berharap Wanto untuk langsung memaafkannya. Karena Yue tahu kalau Wanto selalu mengidam-ngidamkannya. Hadiah ini sekaligus Yue berikan sebagai kado ulang tahun Yoyo yang ke-6. Baru saja keadaan membaik, tiba-tiba ada fans Yue yang datang ke warnet dengan marah-marah. Ia meminta Yue untuk membalikan semua uang yang telah didonasikan pada Yue. Karena yang selama ini nge-gift adalah anaknya yang masih berumur 14 tahun. Total uang yang didonasikan juga pada Yue senilai 180 juta rupiah. Dan Yue harus mengganti semuanya sekarang. Karena Yue tak segera memberikan uangnya, ia pun segera mengerahkan preman yang ia bawa untuk menyita semua komputer dan barang yang ada di sana. Yue pun marah saat preman itu mulai mengambil air purifier dan hampir melukai Wanto. Tanpa pikir panjang, Yue tiba-tiba memberikan jamnya. Jam yang sangat dia idam-idamkan dan mungkin sangat dia jaga. Wanto mulai emosi. Rentetan masalah yang datang ke hidupnya setelah pernikahan mulai membuatnya kesal. Ia juga takut kalau ada fans gila lainnya yang akan datang lagi nanti.
Suara Wanto terus meninggi, sekalipun itu di depan anaknya. Yue tak senang melihat itu. Ia mencoba membujuk Wanto untuk menurunkan emosinya sejenak. Terlepas dari segala hal buruk yang terjadi, hari ini tetaplah hari ulang tahun Yoyo. Hari yang tetap pantas untuk dirayakan, walau harus di tengah masalah yang menyerang. 祝你生日快乐！哎呀，7岁了。Tak ingin terlalu lama dalam semua prahara yang terjadi, Wanto memilih untuk kembali fokus pada rencananya. Ia terus melatih tangannya untuk bisa meniru dan melanjutkan tanda tangan Yue yang sempat terhenti. Yue ternyata melihat semua niatan itu. Sayangnya, Yue terlalu berprasangka baik. Yue malah terharu, karena baru kali ini ada pria yang sangat effort untuk menuliskan namanya dengan benar menggunakan tulisan Kanton. Kesalahan yang terjadi tadi membuat rencana Wanto kian berjalan mulus. Tanda tangan Yue sudah aman. Nama Wanto juga sudah menjadi ahli waris dari asuransinya. Atau artinya, misi Wanto dan Danu hanya tersisa satu, yaitu menghabisinya. Tapi bagaimana Wanto bisa menjalankan rencananya jika ia tidak tahu bagaimana memulainya? Pikirannya sendiri juga kian buntu saat melihat Yoyo malah didandani sama hebohnya dengan Yue. Melihat Wanto marah, Yue pun coba membujuknya. Ia juga tanya kenapa wajah Wanto nampak lebih murung dibanding biasanya. Wanto pun mulai mengarang cerita. Ia sedih saat tahu kalau kepolisian cyber memburu Yue dan harus bayar denda dengan angka yang besar. Wanto juga ingin bantu istrinya dengan kembali mengambil pekerjaan sebagai supir. Namun Yue melarang. Ia berjanji akan bantu suaminya dengan bekerja di tempat lain. Bukannya senang, nada bicara Wanto malah ketus. Apalagi saat ia melihat Yoyo yang dandani sebegitu hebohnya. Wanto juga mulai menghina Yue. Kalau Yue tidak akan bisa apa-apa selain jadi seleb dan live setiap harinya. Lagian apa lagi yang bisa kau lakukan? Setelah itu, Yue menelan semua kalimat Wanto seorang diri. Ia lalu memilih untuk menemui Inspektur Dono. Yue meminta kembali tawaran yang tempo hari Dono berikan padanya. Namun Dono mulai nampak tergesa-gesa dalam menjalankan rencananya. Dono terus memaksa Yue untuk berenang bersama. Bahkan ia juga sudah menyiapkan baju renang untuk Yue. 说明你更水。哎呀，我不说行噻。妈呀，我怕你要相信我，在枪口上站。哎呀！拖一下。 Gagal dengan rencananya, Danu kembali memutar otak dan mencari jalan lain. Danu membawa Wanto ke sebuah jalan menuju Gunung Bauding, tempat para warga-warga Cina berwisata spiritual. Salah satu pembatas jalan yang ada di sana belum lama ini jebol. Dan di titik itulah yang bisa Wanto gunakan untuk menjalankan misi barunya. Apalagi sejauh ini, Yue selalu tidur jika sedang dalam perjalanan. Jadi Wanto bisa berpura-pura buang air kecil dan membiarkan mobilnya terus mundur hingga masuk ke jurang. Wanto mungkin mendengarkan semua perintah Danu, tapi bukan berarti hati kecilnya mematuhinya. Wanto mencoba untuk menolak, tapi ia sadar kalau di misi ini, ia tak punya pilihan lain selain menuruti Danu. Di sisi lain, kalimat ketus yang Wanto lontarkan tempo hari ternyata cukup membuat Yue terpukul. Bahkan image peri rubah yang bertahun-tahun Yue buat, kini perlahan-lahan mulai ia buang. Tak ada lagi peri rubah. Yang ada hanya Yue. Segala perubahan yang Yue lakukan ternyata juga dilihat oleh Wanto. Wanto tak lagi peduli dengan apartemen atau uang yang Danu iming-imingkan. Karena baginya, Yue sudah menjadi rumah dan sekaligus harta terbesar yang pernah ia miliki. Namun lagi-lagi, Wanto tak punya kekuatan apa-apa jika harus dihadapkan dengan Danu. Ia tak tahu bagaimana cara menolaknya. Ia tak tahu bagaimana membalikan semua uang yang sudah Danu keluarkan dalam misi ini. Wanto lagi-lagi buntu. Ia kembali tak punya pilihan. Dan satu-satunya jalan bagi Wanto adalah melanjutkan misinya. Dengan berat hati, Wanto pun akhirnya menuruti Danu. Yue pun dibawa ke Gunung Bauding dengan segala rencana yang sudah ada di kepalanya. Namun anehnya, kali ini Yue benar-benar bersemangat.
Yue sama sekali tak tidur sepanjang perjalanan, mulai dari berangkat sampai ke tempat tujuan. Dan sesampainya di Gunung Bauding, hati Wanto hanya terus diisi dengan pertanyaan demi pertanyaan. Kenapa misinya kali ini tak pernah berjalan mulus? Dan pertanyaan itu semakin keras berbisik di kepalanya saat melihat bagaimana Yue dengan tulusnya berdoa di hadapan Sang Maha. Wanto mungkin tak tahu cara menghentikan semua rencana yang telah ada. Tapi Wanto tahu, kalau niatannya sedang ia jalankan, harus segera dihentikan. Wanto menceritakan semuanya pada Danu, tentang segala pertanda yang Tuhan berikan padanya untuk berhenti menjalani misi ini. Danu marah karena tak ada jalan untuk kembali. Mereka sudah berjalan sejauh ini, jatuh tempo hutangnya juga semakin dekat. Jadi Danu minta Wanto untuk tidak banyak membuang waktu lagi. Sampai tiba-tiba, Danu pun panik. Ia mulai mencari tahu dari mana darah itu berasal. Hingga akhirnya ia sadar kalau darah itu berasal dari Pak Sun yang melompat dari lantai 7. Dan nyawanya jelas tidak terselamatkan. Dan kejadian tragis ini semakin menyudutkan posisi Wanto. Kini semakin tak mungkin baginya untuk pergi sebelum misinya selesai. Tak ada lagi ketenangan yang bisa Wanto rasakan dalam hidupnya. Apalagi kini ia harus melihat Yue yang bertindak bodoh dengan makan cabai sebanyak mungkin hanya demi menghibur Yoyo. Padahal Wanto tahu kalau Yue tak pernah suka dengan makanan-makanan pedas. Itu karena perutnya sudah sakit lama. Di sisi lain batinnya juga semakin bergejolak saat dirinya kembali melihat foto pernikahannya dengan Yue. Foto yang akhirnya menguatkan kembali niatan Wanto untuk berhenti dari segala rencana gila yang telah Danu buat. Hati Wanto kini sudah mantap. Takkan ada lagi yang bisa mengurungkan niatnya untuk keluar dari rencana Danu. Namun sayangnya, Danu jauh lebih cerdik dibanding Wanto. Ia sudah menyiapkan rencana agar Wanto kasihan padanya dan memilih untuk kembali menjalankan misinya. Saat Wanto masih coba untuk menenangkan Danu tiba-tiba ditelepon oleh Yue. Dalam telepon itu, Yue tak memanggilnya sebagai Inspektur Dono. Tapi Yue tahu nama asli Dono adalah Danu. Semua itu bisa terjadi karena Yue sedang berada di apartemen Diamond Bay untuk mencari tipe apartemen yang paling murah. Yue siap mengeluarkan semua sisa tabungannya demi Yoyo bisa mendapat kualitas udara yang baik. Namun karena agennya bilang kalau hanya tersisa unit yang mahal, agennya pun menawarkan apartemen milik Danu. Danu segera mengangkat telepon itu. Ia tahu kalau Wanto memang takkan pernah bisa mengeksekusi misi terakhirnya. Dan jika Wanto tak bisa menyelesaikan sisanya, maka Danulah yang akan menjadi algojonya. Danu meminta untuk COD dengan Yue di taman nanti malam. Danu juga tak lupa dengan segala jasa yang telah Wanto lakukan. Jadi Danu berjanji, kalau Wanto mau tutup mulut, besok ia akan menerima apartemen barunya setelah semua misinya selesai ia kerjakan. Dan apa yang bisa Wanto lakukan? Pasrah. Ia tahu Danu adalah orang yang rela melakukan apapun demi uang. Sekalipun nyawa Yue yang harus dikorbankan, tetap saja itu tak mampu mengetuk hati kecil Danu yang telah dibutakan dengan uang. Langkah Wanto kian berat. Candaan dari anak dan istrinya tak lagi bisa membuatnya tersenyum. Wanto mulai marah bukan karena ia tak cinta pada Yue. Tapi semua ini hanya demi Yue membencinya. Dan saat Danu melancarkan rencananya, setidaknya Yue tak akan mengingat Wanto sebagai seorang suami yang baik. Wanto masih saja arogan, tapi batinnya terus bergejolak sekali lagi. Bahkan siap tak siap, Wanto akan menerima jika malam ini akan menjadi malam terakhirnya untuk melihat Yue tersenyum. Namun sebelum Wanto pergi bekerja, Yue tiba-tiba menyusulnya dan membawakan skuter baru. Tanpa sedikit pun kata terima kasih terucap, Wanto melangkah pergi meninggalkan Yue dengan berbagai perasaan bersalah yang Yue tak pernah tahu.
Setelahnya, Yue pun bertemu dengan Danu. Dan Yue sudah masuk ke dalam jebakan Danu mentah-mentah. Danu mengajak Yue untuk CO2 di apartemennya. Namun Danu beralasan kalau semua surat-suratnya ada di rumah dan itu ada di seberang danau ini. Yue diajak ke sana dengan berboncengan dengan Danu. Awalnya Yue menolak dan memilih membawa sepeda listriknya sendiri. Tapi tak lama kemudian, sepeda listriknya kehabisan baterai. Dan pada akhirnya, Yue tetap harus berboncengan dengan Danu. Yang berarti, ajalnya kian mendekat. 张哥，你别乱动。好嘞，走吧。 Malam itu, Wanto mulai gusar. Dirinya pun tidak fokus bekerja sampai menabrak tiang. Alhasil dirinya harus berurusan dengan polisi. Namun di tengah itu, sayup-sayup Wanto mendengar suara Yue dari balik kerumunan. Ternyata Yue muncul di sebuah acara TV. Tapi bukan itu yang mengagetkan Wanto, tapi acara yang diikuti Yue. Yue mengikuti sebuah acara makan pedas. Makanan yang tidak bisa dia makan karena perutnya sudah tidak lagi normal. Di sana Yue memenangkan juara 2. Yue pun ditanya, kenapa dia memaksa menjadi juara 2, padahal tadi dia bisa menjadi juara 1. Yue mengatakan kalau dia melakukan semua ini demi suaminya. Dia ingin mendapatkan hadiah skuter listrik untuk dia hadiahkan ke suaminya, yang setiap harinya saat berangkat kerja harus menaiki sepeda tua. Semenjak menikah, banyak suka yang dia dapatkan, tapi tak sedikit duka yang dia berikan ke suaminya. Dia tak mau lagi menjadi wanita yang merepotkan. Dia ingin berubah menjadi lebih baik, menjadi istri yang baik, dan menjadi ibu yang baik. Aku tak masalah membuang ketenaranku demi keluargaku sekarang, karena suamiku pun begitu. Dia tak peduli mau seberapa berat apapun hidup di luar sana, dia selalu bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Dulu aku pernah bilang kalau aku menyukai pria yang jika dia memiliki uang 100 ribu, dia akan memberiku 99 ribunya. Jadi aku pun sama. Jika dia memberikan seluruh hidupnya untuk keluarga ini, maka aku akan membuatnya bahagia seumur hidup. Aku tahu ini hadiah kecil, tapi aku harap ini bisa membantu suamiku biarpun sedikit. Mendengar itu semua, Wanto menangis sejadi-jadinya. Bahkan dia menyesal sudah memarahi Yue karena tak bertanya untuk apa dia mencoba makan pedas lagi. Dia tak tahu kalau selama ini Yue benar-benar tulus mencintainya. Yue tak lagi memandangnya dari fisik maupun harta. Dan ternyata tanpa sadar, Tuhan sudah mengirimkan wanita yang sangat lebih dari cukup untuk hidup Wanto dan juga anaknya. Wanto pun tahu niatan busuk Danu. Dia tahu sekarang Yue sedang dalam bahaya. Dengan tergesa-gesa, Wanto segera pergi dari sana untuk mencari tempat Danu menjalankan rencananya. Namun, tanpa Wanto pernah tahu, Yue bisa berenang. Bahkan ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri ke tepian. Tapi Danu tentu tak akan membiarkannya. Dan ia ingin segera menenggelamkan Yue saat itu juga. Wanto terus mengajar Danu hanya demi bisa menyelamatkan Yue. Sementara yang Danu pedulikan hanya menenggelamkan Yue. Keduanya terus adu pukul satu sama lain. Hingga akhirnya perkelahian antara Wanto dan Danu mereda saat polisi datang menyelamatkannya. Wanto pun heran sejak kapan Yue bisa berenang. Dan ternyata Yue memang benar-benar bisa berenang. Selama ini ia hanya berpura-pura di depan fansnya. Karena jika sampai ia mengaku bisa berenang, maka fansnya akan minta Yue untuk live sambil berenang. Saat Wanto mulai merasa lega semua masalah telah usai, ternyata ia salah.
Korban penipuan yang Danu lakukan waktu itu menuntut Wanto untuk tanggung jawab. Dan kali ini Wanto tak bisa kabur. Ia harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. Esok harinya, Yue dan Yoyo datang menjenguk Wanto yang sedang ditahan karena sedang menunggu persidangan. Dengan wajah ceria, Yue menyemangati Wanto kalau dia pasti segera bebas karena dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tapi dengan lirih, Wanto meminta Yue mendengarkannya baik-baik. Wanto pun menceritakan semuanya. Semuanya. Mulai dari siapa dirinya dan Danu sebenarnya, apa yang pernah mereka lakukan, dan rencana terakhir mereka, yaitu mengorbankan Yue. Wanto terus dan terus bercerita tentang semuanya. Sementara Yue perlahan berubah perangainya. Senyumnya menghilang. Seolah dirinya tak percaya jika pria yang dia anggap sebagai belahan jiwanya ternyata berniat untuk mengambil nyawanya. Dengan penuh air mata, Yue mundur perlahan dan pergi tanpa kata. 3 tahun berlalu semenjak kejadian itu. Sekarang Yue telah berubah dari seleb TikTok menjadi seorang sales properti nomor 1 di Cina. Terlihat Yue yang sedang melakukan prospek ke seorang sultan untuk membeli salah satu apartemen miliknya. Sembari menunggu sang sultan menandatangani kontrak, Yue meneropong ke kejauhan. Di sana dia melihat seorang pria yang nampak familiar baginya. Seorang pria yang pernah dia cintai, pernah dia benci, dan juga yang membuatnya berubah. 3 tahun lalu, Danu divonis 28 tahun penjara karena penipuan uang perusahaan dan juga skema keji lainnya. Sedangkan Wanto dijatuhi 3 tahun hukuman penjara karena terlibat di salah satunya. Beruntung, Wanto mendapat keringanan masa tahanan dan bisa keluar 1 tahun lebih cepat dari dakwaannya. Selama 2 tahun itu juga, Yue berjuang sendirian menata ulang hidupnya dan juga Yoyo. Dia merawat Yoyo layaknya anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Dan setelah tahu Wanto bisa keluar cepat, Yue memberinya 1 kesempatan terakhir untuk berubah. Karena apa? Karena dia mendapati fakta kalau Wanto juga dijebak oleh Danu. Danu memanfaatkan sakit Yoyo untuk buat Wanto terpaksa melakukannya. Dan dia mendapat info itu dari dashcam yang terpasang di mobil Danu. Di bibir pantai, Wanto menatap matahari yang mulai terbenam. Tak pernah sedikit pun di kepalanya terbayang hidupnya menjadi seperti sekarang. Himpitan demi himpitan yang pernah dia tanggung sendirian, sekarang bisa dia angkat dengan lebih ringan. Dan semua itu bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena ada Yue di sampingnya. Wanita yang pernah dia bohongi, kecewakan, bahkan sempat ingin dia hilangkan, ternyata mampu membawanya ke titik sekarang. Titik yang jika dibayangkan saja rasanya tak pantas. Tapi dengan hadirnya Yue, Wanto bisa menggapai semuanya dengan perlahan. Tuhan memberinya jalan setapak demi setapak untuk dia jejaki. Tuhan memberinya waktu untuk salah. Tapi Tuhan juga memberinya kesempatan untuk berubah. Dan kesempatan itu adalah Yue. Wanita yang mau membuang segala hidup glamornya demi pria brengsek sepertinya. Wanita yang mau membuang egonya demi pria tak berguna sepertinya. Dan juga wanita yang memberi seluruh hidupnya demi pria yang pernah mengecewakannya. Maka dari itu, sekarang Wanto berjanji kepada dirinya. Dia akan membuat Yue bahagia sampai nanti maut memang memisahkan mereka. Sebagai laki-laki, terkadang kita memang menghalalkan segala cara hanya demi keluarga. Kita mencoba cara ini, kita mencoba cara itu, semua kita lakukan tanpa memikirkan benar atau salahnya.
Menjadi Wanto berat. Ia masih memegang norma, tapi ia juga dipepet kebutuhan yang tidak pernah bisa ditunda. Karena dalam perjalanan, kadang kita tahu cara yang benar, tapi tidak jarang juga kita melakukan hal yang salah. Tapi perlu kalian ingat, tak semua orang mendapat kesempatan yang sama. Selagi tak ada yang dirugikan, tak pantas bagi siapapun kita merendahkan atau menyalahkan cara orang untuk mencari jalan rezekinya. Saya Gogon dan segenap tim Busrabe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like-nya, memberikan komentar, subscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.